Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran PJOK. Materi kali ini kita akan membahas tentang aktivitas atletik, yaitu menganalisis keterampilan gerak lompat jauh. Tujuan pembelajaran: mendemonstrasikan, mempraktikkan, dan menerapkan hasil analisis keterampilan gerak lompat jauh, serta menyusun rencana perbaikan dengan baik. Mengenal aktivitas olahraga atletik lompat jauh, pengertian dan tujuan daripada lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan dari papan tumpuan loncatan hingga ke daerah pendaratan yang biasanya berupa bak berpasir. Kemudian tujuannya adalah yaitu untuk mencapai lompatan sejauh mungkin ketika mendarat pada bak lompat. Selanjutnya, analisis keterampilan gerak lompat jauh. Tahap-tahapan yang harus dipelajari ketika akan melakukan olahraga lompat jauh diantaranya adalah yang pertama yaitu tahap awalan, kemudian yang kedua tahap tolakan, yang ketiga itu tahap melayang di udara, kemudian yang terakhir itu adalah tahap mendarat. Baik, kita akan analisis satu persatu tahap-tahap dalam lompat jauh, yaitu dari awalan sampai dengan tahap mendarat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap awalan dalam lompat jauh adalah berdiri pada jarak 30-40 meter sebelum papan tumpuan. Kemudian posisi badan bersiap, pandangan tertuju kepada papan tumpuan. Selanjutnya lakukan lari kecil. Kemudian perlahan tambah kecepatan lari. Kemudian 5 meter sebelum papan tumpuan, lakukan lari dengan kecepatan penuh sampai ke papan tumpuan atau ke papan tolakan. Demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tahap awalan dalam lompat jauh. Lanjut yang kedua yaitu analisis tahap tolakan dalam lompat jauh. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap tolakan dalam lompat jauh adalah tolakan itu dilakukan di papan tumpuan, papan tolakan, dengan menggunakan salah satu kaki yang terkuat. Kemudian tumpuan diawali dengan telapak kaki dan diakhiri dengan ujung kaki. Pinggang condong ke depan serta kaki mengayun ke depan. Kemudian ketika bertumpu, ayunkan kedua lengan untuk membantu memberikan tenaga pada lompatan. Selanjutnya, ayunkan kaki dan angkat ke depan hingga setinggi pinggul dengan posisi kaki ditekuk. Demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tahap tolakan dalam lompat jauh. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap melayang dalam lompat jauh. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika si pelompat berada dalam posisi melayang di udara. Di antaranya berusaha melayang selama mungkin. Kemudian menjaga keseimbangan badan, pandangan mengarah ke depan. Selanjutnya mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Yang terakhir yaitu analisis tahap mendarat dalam lompat jauh. Yang perlu diperhatikan ketika tubuh si pelompat berada dalam posisi akan melakukan pendaratan.
Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kedua kaki lurus ke depan dan rapat. Posisi badan dibawa ke depan, pandangan mengarah ke tempat pendaratan, kedua lengan lurus ke depan, kemudian lutut ditekuk, dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. Selanjutnya, kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengeper. Dalam teknik dasar lompat jauh, ada salah satu hal yang sangat penting untuk dipelajari, adalah gaya saat melayang di udara setelah melakukan rolakan. Ada 3 macam gaya yang sering digunakan dalam melakukan lompat jauh. Di antaranya yang pertama yaitu gaya jongkok, yang kedua gaya menggantung, kemudian yang terakhir itu adalah gaya berjalan di udara. Yang pertama, analisis gerak gaya jongkok dalam lompat jauh. Tahapan gerak yang harus dilakukan pada saat gaya jongkok dalam lompat jauh adalah sebagai berikut. Tekuk kedua kaki seperti posisi jongkok saat melayang di udara. Kedua tangan lurus ke depan dan pandangan mengarah ke pendaratan. Lakukan posisi jongkok saat melayang di udara. Yang kedua yaitu gerak gaya menggantung dalam lompat jauh. Tahapan gerak yang harus dilakukan pada saat melakukan gaya menggantung adalah sebagai berikut. Posisi dada dibusungkan ke depan, kedua kaki ditekuk ke belakang, kemudian kedua lengan mengarah ke atas dan agak ditarik ke belakang. Selanjutnya, pandangan mengarah ke tempat pendaratan. Posisi menggantung pada saat melayang di udara. Selanjutnya yang ketiga yaitu gaya berjalan di udara dalam lompat jauh. Gaya berjalan di udara dalam lompat jauh yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Tolak yang kuat dan dinamis setelah kaki ayun dibawa ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Selanjutnya, lengan kiri mengikuti irama ke belakang dengan gerak kaki sebagai persiapan. Kemudian kaki ayun dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat. Kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Selanjutnya, kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. Silakan diamati sekali lagi gerakannya. Membuat gerakan berjalan di udara. Demikianlah 3 macam gaya dalam lompat jauh. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sikap melayang dalam lompat jauh. Yang pertama, sikap badan kaku
Kemudian yang kedua, langkah kaki atau footwork kurang pas. Yang ketiga, melayang terlalu tinggi. Kemudian gayanya tidak jelas. Kaki atau badan kurang rileks dan tidak seimbang, dan tidak diikuti dengan gerakan lanjutan. Selanjutnya, kesalahan dan perbaikan dalam lompat jauh. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan pada saat melakukan lompat jauh, diantaranya jarak langkah tidak tetap. Pada 4 langkah terakhir, biasanya terlalu bernafsu. Kemudian, tolakan pada kecepatan lari pada awalan masih kurang. Tumpuannya kurang keras, terlalu tingginya sudut atau arah pada saat melakukan tolakan. Kurang berani meluruskan kaki ke depan. Kemudian, selalu melakukan pendaratan dengan pantat terlebih dahulu. Dan demikian beberapa kesalahan yang sering dilakukan pada saat melakukan lompat jauh. Nah, berikut cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lompat jauh. Yang pertama, kurangnya kecepatan lari. Itu bisa diperbaiki dengan cara sering latihan lari sprint. Kemudian, melakukan latihan kekuatan otot, terutama otot-otot kaki dan tungkai bagian bawah, agar memiliki kekuatan tinggi pada saat melakukan tolakan. Kemudian ketika kaki menyentuh pasir, kedua tangan dilempar ke depan dengan cepat agar mendarat tidak pantat. Nah, demikian cara memperbaiki beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lompat jauh. Yang terakhir yaitu peraturan lompat jauh. Sama halnya dengan perlombaan yang lain, perlombaan lompat jauh pun harus memiliki peraturan. Berikut peraturan lomba lompat jauh. Jika jumlah peserta yang ikut lebih dari 8 orang, atau 9 orang atau lebih, maka tiap peserta diberikan 3 kali kesempatan melompat, dan kemudian diambil hasil lompatan yang terbaik. Kemudian, jika jumlah peserta 8 orang atau kurang, setiap peserta diberikan 6 kali kesempatan lompatan. Selanjutnya, seorang pelompat dinyatakan gagal apabila melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menyentuh tanah di belakang garis batas tolakan dengan bagian tubuh manapun, baik sewaktu membuat ancang-ancang, lompat, maupun sewaktu lari kencang tanpa membuat tolakan. Yang kedua, tolakan terjadi di luar ujung balap tumpuan, baik sebelum maupun sesudah garis perpanjangan garis tolakan. Yang ketiga, pada saat mendarat, pelompat menyentuh tanah di luar area bak lompat. Yang keempat, sesudah melompat dan mendarat dengan sempurna, tetapi si pelompat berjalan balik melalui bak lompat. Kemudian yang kelima, mendarat dengan menggunakan gerakan salto. Setiap lompatan harus diukur dari titik
bekas pendaratan di bak lompat ke balok tumpuan. Cara mengukurnya harus tegak lurus dengan garis tolakan atau perpanjangannya. Selanjutnya, ukuran lapangan lompat jauh. Yang pertama itu adalah lintasan lari. Panjang lintasan yaitu 45 meter dan memiliki lebar itu 1,22 meter. Kemudian balok tumpuan. Balok tumpuan itu memiliki panjang 1,22 cm, kemudian lebarnya 20 cm dan tingginya 5 cm. Selanjutnya untuk bak pasir itu memiliki panjang 9 meter, kemudian lebarnya 2,75 meter. Kesimpulan, lompat jauh bertujuan untuk melompat sejauh-jauhnya. Gerakan lompat jauh secara umum terbagi menjadi tahap awalan, tahap tolakan, tahap melayang di udara, dan tahap pendaratan. Pada tahap melayang, lompat jauh memiliki 3 gaya, yaitu gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Maria Natalia Londa menambah pundi-pundi emas bagi Bali dari nomor lompat jauh putri pada PON 20 2021 Papua. Maria tampil dominan dengan lompatan 6,26 meter. Dalam perlombaan di Stadion Atletik Mimika Sport Center, Maria mencoba 2 kali lompatan. Pada percobaan lompatan pertama, ia mencatatkan jarak 6,09 meter. Sedangkan pada lompatan kedua 6,26 meter. Emas itu menjadi emas ketujuhnya selama keikutsertaan di PON dan keempat dari lompat jauh PON. Demikianlah video pembelajaran tentang aktivitas atletik, yaitu menganalisis keterampilan gerak lompat jauh. Semoga bermanfaat dan terima kasih.